Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan memaparkan hasil proyek kita mengenai mesin hidrolik. Oke baik, sebelum kita memaparkan hasil proyek kita mengenai mesin hidrolik, ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang dimana ada terdiri saya sendiri, Nadila Nurziadatul Rohma dari akhiran NIM 006, kemudian ada Sofi Putri Ari Azani dari akhiran NIM 019, kemudian ada Faudotul Fariska Azara dari akhiran NIM 020, kemudian ada Frizi Dewanugraha dari akhiran NIM 026, kemudian ada Kuratu Aini dari akhiran NIM 029. Baik, yang selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, prinsip kerja fluida memiliki banyak penerapan, terutama dalam sistem hidrolik yang bekerja berdasarkan hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruangan tertutup yang akan diteruskan ke segala arah secara merata. Nah, sistem ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti alat berat, sistem rem kendaraan, dongkrak mobil, hingga mesin industri. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, pembuatan alat peraga mesin hidrolik ini yang secara sederhana bertujuan untuk memperkenalkan dan memperdalam pemahaman siswa mengenai konsep dasar fluida khususnya pada hukum Pascal, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Nah, alat ini dirakit menggunakan komponen sederhana seperti suntikan, selang, dan air sebagai fluida, sehingga mampu menunjukkan secara langsung bagaimana tekanan bekerja dalam sistem tertutup, serta bagaimana gaya dapat diperbesar berdasarkan perbandingan luas penampang. Nah, alat peraga ini menjadi media pembelajaran yang efektif dan aplikatif dalam memperkenalkan prinsip-prinsip fluida, khususnya pada hukum Pascal. Nah, pasti kalian pernah kan waktu menjadi siswa bertanya-tanya di tempat sebuah pencuci mobil, wah kok bisa ya mobil itu diangkat? Gimana ya caranya? Nah, di sini kita membuat alat peraga yang akan memberikan gambaran mengenai hal tersebut. Yuk simak lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep fluida secara umum yang berhubungan dengan alat peraga yang kami buat, yaitu mesin hidrolik. Pertama, fluida sendiri merupakan suatu zat yang dapat mengalir dan tidak memiliki bentuk yang tetap. Contoh dari fluida ini sendiri adalah air dan udara atau gas. Salah satu prinsip dasar dalam fluida yang penting adalah tekanan. Nah, tekanan dalam fluida bersifat merata ke segala arah dalam ruang tertutup. Nah, salah satu hukum yang berkaitan dengan hal ini atau berkaitan dengan tekanan adalah hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke seluruh arah atau ke seluruh bagian fluida dan ke dinding fluida. Nah, dalam praktiknya, ketika ada prinsip hukum Pascal, maka akan memungkinkan seseorang bisa mengangkat beban besar meskipun dengan gaya yang kecil. Nah, secara matematik, hukum Pascal dapat ditulis sebagai berikut. Pada gambar di samping terlihat bahwa di sebelah kiri ada sebuah silinder kecil yang memiliki luas penampang A1 dan gaya tekan F1. Sedangkan di sebelah kanan ada silinder besar yang memiliki luas penampang A2 dan gaya angkat F2. Nah, antara silinder besar dan silinder kecil tersebut dihubungkan melalui sebuah pipa yang di dalamnya berisi cairan yang dapat dimampatkan. Nah, dalam hukum Pascal ini berlaku ketika tekanan di silinder yang kecil harus sama dengan silinder di tekanan yang besar. Sehingga rumus hukum Pascal sendiri bisa dituliskan sebagai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, makna dari rumus tersebut menyatakan bahwa tekanan yang bekerja di silinder bagian kecil sama dengan tekanan yang bekerja di silinder besar.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep fluida pada mesin hidrolik. Penerapan hukum ini dapat divisualisasikan melalui alat peraga mesin hidrolik sederhana yang dibuat dari dua buah suntikan dan dihubungkan oleh sebuah selang berisikan air. Alat ini merupakan simulasi sederhana dari teknologi hidrolik yang digunakan pada usaha cuci mobil. Dengan alat ini, siswa dapat mengamati bagaimana fluida dapat bekerja pada ruang tertutup dan bagaimana hukum fisika dapat diaplikasikan secara langsung dalam teknologi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada alat peraga mesin hidrolik yang telah kami buat, terdiri dari dua buah suntikan yang berfungsi sebagai piston dan selang sebagai penghubung yang membentuk ruang tertutup yang berisikan fluida atau air. Ketika salah satu suntikan ditekan, fluida di dalam sistem akan menerima tekanan tersebut. Sesuai dengan hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada air di suntikan pertama akan diteruskan secara merata melalui selang ke seluruh bagian sistem, termasuk ke suntikan kedua. Karena tekanan akan menyebar merata ke segala arah dalam fluida yang tidak dapat dimanfaatkan. Suntikan kedua akan terdorong keluar dengan gaya yang bergantung pada luas penampang piston. Suntikan pertama memiliki penampang kecil dan ditekan oleh tangan. Tekanan yang dihasilkan akan diteruskan ke suntikan kedua yang memiliki luas penampang lebih besar. Karena luasnya lebih besar, maka gaya keluar yang dihasilkan juga akan lebih besar, meskipun tekanannya tetap sama. Dengan cara ini, alat sederhana tersebut mampu mengangkat beban besar yang ditempatkan di atas piston kedua. Baik, teman-teman, sekarang kita langsung fokus ke bagaimana hukum Pascal ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Persis seperti gambar yang sudah tertampil dalam slide ini tuh, yang dimana gambar ini menampilkan penerapan vital dari prinsip hukum Pascal. Nah, yang pertama pada gambar sebelah kiri nih. Nah, kita akan melihat sebuah lift hidrolik yang pastinya sering teman-teman jumpai ya di tempat cucian mobil atau juga di bengkel yang modern. Nah, teman-teman, untuk mekanisme dari mesin hidrolik itu sendiri tuh dimana saat gaya kecil yang diberikan pada piston pertama yang memiliki penampang luas kecil itu kemudian diberi tekanan yang dimana tekanan itu menghasilkan tekanan yang sangat besar. Nah, sesuai hukum Pascal, tekanan ini kemudian diteruskan secara merata ke seluruh fluida menuju piston yang kedua yang memiliki penampang yang jauh lebih besar, di mana mobil itu dapat diletakkan. Nah, karena luas penampang piston kedua ini itu jauh lebih besar ya, maka gaya angkat yang dihasilkan dari piston ini pun akan berlipat ganda secara signifikan, yang memungkinkan mobil seberat ratusan atau ribuan kilogram ini tuh dapat terangkat dengan mudah dan stabil. Nah, prinsip ini tuh juga bisa berlaku pada mesin hidrolik lainnya ya, yang menggunakan hukum Pascal. Ya, meskipun desainnya sedikit berbeda, inti kerjanya tetap sama, yaitu memanfaatkan tekanan fluida yang merata untuk menghasilkan gaya angkat yang lebih besar dari input gaya yang relatif kecil. Jadi teman-teman, dengan melihat contoh-contoh ini, kita bisa memahami betapa fundamentalnya hukum Pascal ini dalam memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan di sehari-hari kita. Baik, setelah dijelaskan mengenai konsep-konsep fluida pada mesin hidrolik ini, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan untuk pembuatan dari mesin hidrolik. Nah, untuk alatnya sendiri, yang pertama ada alat lem tembak, gunting, penggaris, suntikan, mobil mainan. Dan untuk bahannya, kardus, namun nanti ada beberapa ukuran, kemudian ada kertas manila, kemudian ada selang, kemudian ada lem tembak, dan ada air dan diberi warna dengan pewarna makanan. Gimana ya cara membuat alat peraga mesin hidrolik dan gimana ya cara menggunakannya? Nah, untuk mengetahui cara pembuatan dan penggunaan alat peraga mesin hidrolik, maka simak video berikut.
kita mempelajari cara pembuatannya dan cara menggunakannya, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah alat peraga mesin hidrolik sederhana yang kami buat dari suntikan, selang, dan air terbukti menjadi media pembelajaran yang efektif untuk memahami konsep dasar hukum Pascal. Nah, hukum Pascal sendiri itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah. Dalam alat ini, ketika tekanan diberikan pada suatu suntikan, tekanan tersebut akan diteruskan melalui air yang ada di dalam suntikan lain, sehingga menghasilkan gaya dorong dengan pemanfaatan perbedaan luas penampang antara dua suntikan. Kita dapat melihat bagaimana gaya kecil yang diberikan pada suatu sisi dapat menghasilkan gaya yang lebih besar pada sisi lainnya. Nah, prinsip ini juga digunakan dalam berbagai aplikasi nyata seperti dongkrak hidrolik dan rem mobil. Melalui demonstrasi alat ini, siswa tidak hanya memahami teori secara abstrak, tetapi juga dapat melihat langsung bagaimana konsep fisika tersebut bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, media ini sangat mendukung pembelajaran fisika yang kontekstual dan bermakna. Thank you semuanya untuk yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. See you.